Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sufi Muhammad Musa Punjudidi. Saya dari kelas 6 akuntansi 4. Di sini saya akan menganalisis data menggunakan aplikasi eViews melalui contoh judul penelitian, yaitu pengaruh size, return on asset, debt to asset ratio, non-performing financing, dan penerbitan suku terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Yang pertama adalah untuk menganalisis data adalah saya mendapatkan data di sini melalui referensi dari buku dengan judul Metode Penelitian Akuntansi dan Manajemen karya Bapak Dr. Ari Eksandi, Sarjana Ekonomi dan Magister Akuntansi. Tahap yang pertama adalah saya menginput data yang saya dapatkan melalui buku referensi menggunakan Excel untuk menginput variabel-variabel dari contoh judul penelitian yang saya dapatkan dari buku tersebut. Yang pertama adalah variabel ukuran perusahaan atau size. Ini saya bagi menjadi 9 perusahaan perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2012 sampai dengan 2016 setiap perusahaannya. Yang pertama ada PT Bank BCA Syariah, yang kedua ada PT Bank BNI Syariah, yang ketiga ada PT Bank BRI Syariah, yang keempat ada PT Bank Syariah Bukopin, yang kelima ada PT Syariah Mega Indonesia, yang keenam ada PT Bank Muamalat Indonesia, yang ketujuh ada PT Bank Panin Syariah, yang kedelapan ada PT Bank Akses Syariah, yang kesembilan ada PT Bank Syariah Mandiri. Dari kesembilan bank ini dibuat dalam beberapa tahun, mulai dari 2012 sampai dengan 2016, dengan menggunakan variabel. Ada 6 variabel yang digunakan. Yang pertama ada size, itu untuk variabel ukuran perusahaan. Yang kedua ada variabel return on asset atau ROA. Yang ketiga ada variabel debt to asset ratio atau DAR. Yang keempat ada variabel non-performing financing. Yang kelima ada variabel penerbitan suku. Yang keenam ada variabel pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Setelah langkah pertama selesai, yaitu menginput berdasarkan data yang saya dapatkan menggunakan Excel, supaya mempermudah ketika kita akan mengkonversinya atau menganalisis menggunakan aplikasi, yaitu eViews. Kemudian langkah selanjutnya adalah, langkah yang kedua adalah kita akan membuka aplikasi eViews itu sendiri. Ini tampilan untuk aplikasi eViews. Nah, untuk aplikasi eViews ini bisa didapatkan di website eViews itu sendiri dengan versi eViews 12 untuk student live. Tahap pertama adalah kita akan membuat file kerja baru, atau ini ada di bagian tools file, dan ada subtoolsnya ada new, kita buka work file. Nah, ini tampilan untuk work file create. Untuk work file create ini, untuk work file structure tipenya kita akan menggunakan balance panel. Nah, kemudian ada yang ini frekuensinya kita pakai annual. Nah, untuk start date-nya kita menggunakan berdasarkan data Excel yang kita dapatkan melalui buku referensi, yaitu start date dari tanggal 2012 sampai dengan 2016. Dengan number of cross section-nya itu berdasarkan jumlah perusahaan yang kita analisis, yaitu ada 9. Selanjutnya untuk web-nya ini pakai data panel. Nah, setelah itu langsung kita klik OK. Nah, di sini akan ada muncul work file data panel yang tadi kita buat. Nah, ini ada 4 jenis datanya, ada beta C, cross ID, date ID, dan refresh ID. Nah, karena kita ingin membuat template sendiri, yaitu berdasarkan membuat template untuk variabel penelitian, dalam hal ini ada 6 variabel yang ada sesuai dengan data yang sudah ditampilkan. Yang tadi berdasarkan data Excel, yang sudah saya tampilkan yaitu data variable size, ROA,
DAR, NPF, suku, dan ISR. Yang pertama adalah kita buat variable size dulu. Untuk membuat variable size, kita klik object. Nah, pada work file data panel ini, kemudian klik new object. Nah, new object ini ada tipe of object-nya, ada name for object. Nah, kita pilih yang untuk kita ketik yang series. Nah, untuk name for object-nya, kita masukkan, ini kan ada keterangan expand edit view. Ini kita masukin berdasarkan variabelnya. Nah, setelah sudah kita klik expand edit view-nya, kita klik OK, maka name for object-nya akan berubah menjadi size. Itu berdasarkan variabel yang akan kita analisis untuk pertama kali. Pertama, karena kita mau analisis size, karena itu kita buat name for object-nya yang pertama itu size. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul di sini objeknya size. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita copy paste data variable size. Caranya klik paste dalam file, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, untuk yang tadi kita buat di Excel, yang tadi saya buat di Excel, nah, nanti akan datanya akan saya pindahkan atau saya copy paste ke work file data panel, yaitu size. Nah, ini kita buka, klik 2 kali. Nah, ini akan muncul nih. Akan muncul. Nah, ini seri size-nya. Nah, untuk kita mengedit, ini ada klik edit, tambah garis miring strip. Fungsinya untuk apa? Kalau misalkan kita klik edit, dengan ada muncul ini, artinya kita bisa mengedit. Nah, kalau ketika kita klik lagi, tidak ada muncul garis putih tadi, itu kita tidak bisa mengedit sama sekali. Jadi sebelum kita mengedit, kita klik dulu yang edit. Terus garis miring minus ini. Nah, setelah ini kita langsung bisa mengedit nih, masukin berapa sih variabel ukuran perusahaannya dari setiap perusahaan, dari 9 perusahaan setiap tahunnya. Nah, ini udah otomatis. Jadi kode 1 ini kan ada kode 1 sampai dengan 9, artinya itu jumlah perusahaannya, perusahaan pertama sampai dengan perusahaan 9 itu sesuai. Nah, untuk 12 sampai 16 ini berdasarkan kode untuk tahunnya. Nah, kemudian enak ini kenapa? Karena ini belum ada kita isi. Mulai ada last update. Nah, last update ini akan memberitahu kapan sih kita terakhir update untuk data variable size ini. Nah, lanjut kita buat untuk pindah datanya. Nah, pindah datanya kita buka dulu ke metode penelitian. Nah, ini kita buka bagian sheet variable ukuran perusahaan atau size. Nah, ini kita copy paste saja dari size yang PT Bank BCA 2012 sampai dengan size PT Bank Syariah Mandiri, yaitu urutan ke-9. Nah, ini kita copy paste, Ctrl C. Lalu setelah Ctrl C, kita langsung pindahkan saja ke yang, pindahkan saja ke sini dengan copy menggunakan Ctrl V atau langsung klik kanan, kita paste. Nah, ini teman-teman ada kendala. Kenapa? Karena untuk koma ini menyesuaikan dengan format ini ya, format bahasanya. Karena kalau misalkan kita menggunakan bahasa Inggris atau Inggris itu berbeda komanya ini, bisa menggunakan titik. Jadi saya rubah dulu untuk ininya menjadi titik. Nah, ini akan berubah. Ini akan otomatis. Nah, ini langsung setelah kita rubah. Nah, ini menyesuaikannya gimana caranya? Kalau misalkan ini ini koma terus ini titik. Nah, ini kita bisa lihat nanti di control panel. Nah, itu bisa kita cek nanti. Oke, selanjutnya langsung kita copy paste dari data yang tadi ini, kita pindahkan ke view ini. Nah, ini kita copy paste, nah langsung berubah. Ini udah kita copy paste nih untuk variable size-nya. Setelah itu langsung kita simpan, edit aja, biar nggak bisa data ketik sama orang lain. Nah, setelah itu langsung kita keluarkan saja, atau kita diam saja seperti ini. Nah, ini untuk yang variable size sudah selesai. Selanjutnya kita buat variable yang return on asset-nya. Nah, return on asset-nya gimana caranya? Sama dengan cara kita membuat size variable size ini. Itu dengan cara apa? Kita klik objek lagi, kita nih objek,
Nah, kita pakai garis. Nah, ini baru kita ganti dengan tulisan OA. Oke. Oke lagi. Nah, ini langsung kita klik dua lagi. Kita besarkan saja biar lebih enak. Nah, ini kita sama kayak tadi pelakuannya. Nanti kita copy paste ke row ini. Nah, kalau ini masih koma, kita ganti dulu. Ctrl F, kita refresh. Nah, ini langsung berubah otomatis. Baru kita copy paste untuk return on assetnya, variabel ukurannya. Nanti kita copy paste di sini, nah, langsung berubah. Nah, ini udah terakhir di kelas update-nya 25 Mei jam 21.14. Oke, selanjutnya, nah ini tampilan untuk variabel row-nya udah saya pindahkan. Setelah itu langsung kita buat yang variabel selanjutnya, yaitu variabel selanjutnya ada variabel debt to asset ratio. Oke. Kita buat sama sebelumnya. Ini objek, series, kita ganti DAR atau debt to asset ratio. Kita klik OK. Lanjut kita klik lagi. Kita jangan lupa kita besarkan dan terlihat langsung kita edit. Nah, ini langsung kita cek lagi di Excel-nya. Kita buka sheet debt to asset ratio. Nah, ini udah saya ini. Karena ini masih koma, untuk menyesuaikan dengan laptop yang saya miliki, saya ganti dulu. Selesai. Langsung saya copy paste. Sudah saya copy paste. Nah, ini udah berubah untuk yang DAR-nya. Nah, ini udah selesai untuk DAR. Langsung kita lanjut ke variabel selanjutnya, yaitu variabel NPF atau non-performing financing atau NPF. Untuk NPF ini kita buat yang sama. Untuk objeknya, ini objek. Langsung series ganti NPV. Oke. Nah, ini oke juga. Nah, ini kita klik lagi NPV-nya. Nah, kita besarkan. Lalu kita edit juga. Kita pindah ke bagian Excel-nya untuk kita buka sheet NPV. Lalu kita rubah juga menjadi tulisannya di koma, menyesuaikan dengan komponenten NPV. Lalu kita copy paste. Nah, kita copy paste. Pastikan dulu yang kita copy paste benar. Nah, NPV ya, berarti oke. Ini sesuai, berarti udah selesai. Untuk NPV kita close. Kita buat yang variabel selanjutnya. Variabel selanjutnya itu kita menggunakan suku atau penerbitan suku. Nah, ini udah saya. Nah, kalau untuk suku ini itu 0 ya, teman-teman. 0 sama 1. Oke, kita langsung. Nah,
Nah, selanjutnya untuk yang suku ini kita copy paste teman-teman. Kita pindahkan ke new set, kita masuk ke nya. Ini selesai. Nanti kita keluarkan saja biar langsung ke variable selanjutnya. Di objek kita pakai series. Nah, variable selanjutnya adalah kita akan membuat yang namanya ISR atau variable pengungkapan Islamic Social Reporting. Nah, kita masukkan. Oke. Coba ISR-nya. Nah, nanti kita gunakan saja. Kuota. Nanti nah, ini semua yang variabelnya udah kita pindahkan dari ke aplikasi Activus-nya. Nah, setelah itu semua, oke, lanjut kita ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah kita membuat analisis statistik deskriptif. Nah, gimana caranya? Cara membuat analisis statistik deskriptif itu yang pertama, klik menu quick. Nah, ini klik menu quick, kita langsung buka grup statistik. Nah, ini ada grup statistik, bagian quick, grup statistik, lanjut klik deskriptif statistik. Nah, ini ada ini, langsung kita buat common sample. Nah, common sample ini kita bisa menulisnya yang tadi kita buat, variabelnya apa? Ada variabel ISR, size, ada ROA, ada DAR, ROA, DAR, nanti ada NPS, serta yang terakhir ada suku. Nah, ini listnya langsung kita oke. Ini akan ketahuan nih ukurannya, mean-nya, garis tengahnya. Ini apa yang sering muncul, mediannya, garis tengahnya, terus ada maksimum, minimum, standar defisiensi, skewness, kurtosisnya, Z2 probability, sum SQD, defisiensi, dan observation. Nah, ini untuk yang, nah, untuk bisa jelaskannya, jelaskan. Nah, ini output yang tadi kita hasilkan dari data yang tadi kita input. Nah, ini berdasarkan analisis statistik deskriptif. Nah, penjelasannya adalah, nah, utama yang mean atau rata-rata. Rata-rata diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan cacah data. Nah, nilai mean ini terbesar dari rata-rata ini. Nilai mean atau rata-rata terbesar jatuh pada ISR. Oh, data paling besar variabel size atau ukuran perusahaannya. Dari ISR, ROA, DAR, NPS, dan suku. Ini paling besar size. Kemudian, ROA itu dari yang terbesar kita lanjutkan terkecil. Nah, dari mean ini yang paling kecil ada ROA atau return of asset. Nah, ini ada yang terbesar dan terkecil. Nah, selanjutnya median. Median itu ada nilai tengah atau rata-rata dua nilai tengah bila datanya genap. Tapi kalau misalkan bila datanya diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, median terbesar dialami. Nah, ini dari rata-rata variabel ini yang paling terbesar adalah size, yaitu sebesar 16,46 atau 90 sekian. Sementara untuk variabel kecilnya, ya ini ada di suku 0,000000. Nah, kemudian itu udah median. Nah, selanjutnya adalah maksimum. Dari maksimum itu adalah nilai paling besar dari data tersebut. Nah, dari maksimum ini, yang mana yang terbesar? Yang terbesar adalah jatuh pada si size ini. Itu sebesar 1000
Yang size ada ini udah sesuai. Jadi untuk min, median punya nilai masing-masing variabel ini punya nilai tertinggi. Nah, selanjutnya adalah untuk yang maksimum itu yang tertinggi itu dapat dari size. Kemudian sementara variabel ROA memiliki nilai maksimum terkecil itu 0,0381 sekian. Kemudian untuk yang minimumnya itu paling besar yaitu size sebesar 14,29. Kemudian yang variabel terkecilnya yaitu suku yaitu 0. Nah, kemudian yang standar deviation adalah ukuran dispersi atau penyebaran data. Hanya standar deviasi besar dialami pada variabel size. Nah, ini standar deviasi yaitu 1,075 sekian. Dan untuk standar deviasi terkecil jatuh kepada untuk yang ROA, yaitu sebesar 0,10404. Nah, hal ini menunjukkan bahwa variabel ROA selama periode penelitian mengalami perubahan yang tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu fluktuatif. Nah, untuk yang standar deviasi selanjutnya adalah untuk skewness. Skewness adalah ukuran simetri distribusi data di sekitar min atau di sekitar rata-rata. Nah, skewness ini dari suatu distribusi simetris atau distribusi normal adalah 0. Kemudian positif skewness menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang di sisi kanan dan negatif skewness memiliki ekor panjang di sisi kiri. Nah, untuk variabel DAR dan suku memiliki nilai di atas 0. Variabel DAR, suku di atas 0. Oke. Selanjutnya, yang berarti bahwa asimetri distribusi data sekitar rata-rata tidak normal. Kenapa? Sedangkan variabel ISR, size, ROA, dan NPF memiliki nilai di sekitar 0. Nah, ini yang untuk yang skewness. Lihat, ini sekitar 0 nih, antara size, ROA, serta size, ROA, ISR, dan NPF. Nah, karena untuk yang DAR dan suku, itu nilainya di atas 0. Nah, yang berarti bahwa asimetri data di sekitar min bersifat normal. Ini normal karena kenapa? Karena NTF sama ROA ini memiliki untuk yang DAR sama NTF-nya DAR dengan sukunya ini memiliki nilai skewness di atas 0. Nah, kemudian kurtosis. Kurtosis ini mengukur ketinggian suatu distribusi di mana kurtosis suatu data berdistribusi normal ada 3. Nah, bila kurtosis melebihi 3, maka distribusi data dikatakan retrokurvatif terhadap normal. Bila kurtosis kurang dari 3, distribusi datanya datar atau tachykurtic. Nah, dibandingkan dengan data berdistribusi normal, untuk variabel DAR dan suku memiliki nilai kurtosis lebih dari 3. Nah, kita lihat nih, untuk yang DAR dan suku memiliki nilai kurtosis lebih dari 3, artinya berarti bahwa ketinggian distribusi dari variabel DAR dan suku ini tidak normal. Sementara untuk variabel size, ISR, ROA, serta NPF yang kurang dari 3, ketinggian distribusinya datanya bersifat normal untuk yang kurtosis ini. Nah, selanjutnya, untuk yang Jarku-Bera ada uji statistik untuk apa? Untuk mengetahui apakah data distribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal dengan pada data distribusi normal. Uji Jarku-Bera distribusi dengan X kuadrat dengan derajatnya bebas atau degree of freedom sebesar 2. Ini nah, selanjutnya untuk probability-nya. Nah, untuk probability-nya menunjukkan kemungkinan nilai Jarku-Bera melebihi atau dalam nilai absolut nilai retroversi di bawah hipotesis 0. Ini di bawah hipotesis 0. Nilai probabilitas yang
kecil tentu mengarahkan pada distribusi normal. Nah, ini probabilitas variabel ISR sebesar, nah ini probability untuk ISR sebesar 0,723, saiznya sebesar 0,405041 serta RF-nya 0,7455 besar dari dengan 5%. Nah, kita tidak dapat data distribusi normal. Normal atau tidaknya suatu distribusi data dalam hal statistik. Nah, terutama statistik deskriptif tidak membuat suatu penelitian gagal, tetapi untuk dalam statistik deskriptif digunakan hanya untuk melihat gambaran seberapa besar distribusi data tersebut yang distribusi saja. Nah, selanjutnya kita untuk mencari estimasi model regresi pada data panel. Nah, caranya gimana? Kita klik kita minta saja ini pakai nama saya di buat. Nah, ini udah kita. Nah, selanjutnya kita buat estimasi model regresi pada data panel. Kita klik apa? Klik. Klik langsung kita ambil estimate expression. Ini expression. Nah, ini kita mulai persamaannya. Kita pakai rumus SF sama C. C itu artinya itu rumus. Nah, ini C-nya ini kita pakai size, bawah, BER, NPF, serta suku. Nah, itu kita masukin tanggal sesuai. Pakai lihat square. Nah, ini akan ketemu nih. Oh, bentar. Klik. Ulang lagi. ISF sama dengan C, sama dengan size, bawah, KR, NPF, serta suku. Kita ke panel option-nya. Panel option-nya pastiin di cross section-nya ini dalam kondisi non. Setelah kita tekan non, udah tulis semua, langsung kita klik OK. Nah, ini bakal ketemu nih data panelnya untuk yang samaan efek model. Nah, efek model itu akan kita dapat seperti ini. Nah, untuk pendennya variabel ISR, metodenya metode panel least square. Nah, data terakhirnya itu kita buat tanggal 25 Mei 2042. Berdasarkan saya update datanya. Nah, sampelnya itu dari sampel tahun dari 2012 sampai dengan 2016 dengan periode inputnya 12, 14, 15, 12, 13, 14, 65 tahun. Nah, cross section inputnya itu dari 9 perusahaan perbankan syariah di Indonesia. Atau panel balance-nya ada 45. Itu dari 9 perusahaan dikali dengan 5 tahun 945. Oke. Kemudian dari variabel. Nah, ini ada keterangan nih variabel C, koefisiennya minus, under errornya 0, statistiknya sampai dengan probability-nya. Nah, itu kita klik name. Nah, ini kita pakai FQ1 aja. Nah, ini kita klik. Bakal akan terus dipakai. Kita klik OK. Setelah itu langsung kita buat fix efek model. Nah, ini kita klik yang equipment ini. Lanjut kita ini kita pasang saja. Nah, ini kita klik equipment ini. Nah, kita klik equipment, langsung kita ke klik estimate. Oh, di sini equipment kita buka estimate-nya. Nah, ini estimate-nya ini udah sesuai. Nah, pastiin di panel option-nya nih. Panel option-nya itu ada pilihan cross section atau period. Cross section-nya kita pakai yang fix atau stop. Nah, kemudian setelah itu periodnya non,
GLS-nya weight-nya no weight dan coefficient covariance metodenya ordinary, itu kita klik OK. Nah, ini ketahuan nih nanti. Akan bentuk model datanya untuk fixed effect model atau FEM dengan dependent variable ISR, metode Penrose square, dan datanya itu 25 Mei, waktunya 2145. Sampelnya menggunakan tahun 2012 sampai dengan 2016 dengan periode include-nya itu 5 tahun, jarak dari 2016 ke 2016. Nah, untuk yang cross-section include-nya berdasarkan 9 perusahaan perbankan syariah di Indonesia dan total panel balance-nya observasinya dari 9 perusahaan itu dikali dengan 5 tahun. Total ada 45. Itu tuh yang tampilan fixed effect model atau FEM. Nah, selanjutnya adalah kita akan menganalisis berdasarkan random effect model atau REM. Nah, ini sama kita klik estimate dari yang equipment ini. Persamaan equipment dalam work file. Nah, kita panel optionnya kita ganti. Dan tadinya fix, coefficientnya fix, kita pakai yang random. Nah, ini bakal GLS-nya bakal hilang nih, weight-nya. Nah, setelah udah, kita klik OK. Nah, ini ketahuan nih. Tampilannya seperti ini. Koefisiennya sudah sama halnya seperti buku. Dan sama yang tadi, ISR. Nah, metodenya panel EGLS atau cross section random effect. Nah, datanya juga sama. Ini untuk yang isinya nih, bawah. Sorry. Nah, selanjutnya random effect model sudah sesuai. Langsung kita ke uji cow. Nah, uji cow ini digunakan untuk apa? Untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan common effect model atau CEM atau fixed effect model atau VEM. Uji ini dapat dilihat pada nilai probabilitas atau PROB, cross section F dan cross section C square dengan hipotesis sebagai berikut. 0, model mengikuti common effect atau CEM jika probabilitas cross section F dan cross section C square lebih besar alpha sama dalam kurung 0,05. Nah, kemudian HA-nya model mengikuti fixed effect model atau VEM jika probabilitas cross section F-nya dan cross section C square-nya lebih besar dari alpha 0,005. Nah, selanjutnya, nah ini berikut nih proses uji cow dengan menggunakan program eView. Gimana caranya? Caranya adalah kenal perusahaan XP1 yang tadi. Nah, ini kita fokus ke XP1 ini. Ini bakal kita pakai terus. Nah, kemudian setelah klik persamaan EQ01, kita klik estimate. Nah, estimate, kita pastikan untuk cross section-nya pada model fix, pada jendela pada option. Setelah itu, nah, kita ganti ini fix. Jadi kan random, kita pakai fix. Oke. Nah, setelah fix, setelah itu, klik view. Pastikan option. Setelah itu, oke, ini kita okein aja. Oke, kita klik view di sini. Nah, view kita klik fix random. Nah, fix random effect testing. Kita klik redundant fix set likelihood ratio. Nah, ini bakal tahu nih. Ternyata probability-nya cross F-nya 0,7463 itu lebih besar ketimbang daripada cross section C square-nya, yaitu 0,5607. Artinya berdasarkan perhitungan di atas, probabilitas cross section F-nya bisa dari alpha. Alpha itu dari alpha cross section C square-nya, yaitu 0,5607. Nah, maka dapat disebutkan bahwa common effect model atau CEM lebih layak digunakan dibandingkan fixed effect model atau VEM. Nah, ini kita ketahuan nih dari kita melihat probability-nya antara cross section F dengan karena lebih besar alpha yaitu 0,5607 lebih besar alpha 0,05, artinya ini lebih baik kita menggunakan common effect model atau CEM.
Oke, setelah kita mengetahui gimana yang lebih baik, common effect model atau fixed effect model, kita langsung ke uji namanya uji Hausman. Nah, uji Hausman ini digunakan untuk menilai model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau fixed effect model. Nah, pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas atau ROB, di mana cross section random dengan hipotesis sebagai berikut. Nah, H0 model mengikuti random effect atau REM jika nilai probabilitas atau cross section random lebih besar dari alpha 0,05. Nah, H-nya adalah model mengikuti fixed effect model atau VEM jika nilai probabilitas cross section random lebih besar daripada alpha 0,05. Nah, berikut proses uji Hausman dengan menggunakan program Ifuse. Nah, ini caranya gimana nih? Oke, kita klik yang masih di persamaan EQ01. Nah, ini kita klik. Kita pastikan bahwa cross section-nya adalah menggunakan panel option. Kita view, estimate, panel option-nya random. Random. Udah oke. Nah, setelah itu kita klik view. Kita klik view untuk kita fix random effect testing. Nah, ini ketahuan nih, langsung kita klik correlate random effect. Nah, ini Hausman test. Berarti probabilitasnya 0,0877. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, nilai probabilitasnya atau PROB proses random lebih besar alpha 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa random effect model atau REM lebih layak digunakan dibandingkan fixed effects model atau VEM. Nah, kemudian uji selanjutnya adalah kita akan menguji namanya reference multiplier. Nah, uji yang range multiplier ini digunakan untuk memilih apa? Memilih model yang digunakan sebaiknya menggunakan random atau common effect model. Nah, di sini ujian dapat pada nilai probabilitas Bayesian dengan hipotesis sebagai berikut. H0, model mengikuti common effect model atau CM jika nilai probabilitasnya atau cross section Bayesian lebih besar daripada alpha, lebih besar alpha 0,05. Nah, A-nya adalah model mengikuti random effect model atau REM jika nilai probabilitas atau cross section Bayesian-nya lebih kecil alpha 0,05. Artinya, nah gimana caranya di aplikasi Ifuse ini? Nah, ini soalnya sama. Pastikan di estimate ini panel option-nya kita pakai yang non. Nah, setelah ini kita oke, lanjut kita klik view. Nah, kita pakai yang fix random effect testing. Kita makainya tahu nih. Nah, ini kita lihat Bayesian-nya berapa. Ternyata Bayesian-nya cross section-nya itu kurang 0,2527. Nah, berdasarkan hitungan di atas yang ini, nilai probabilitas cross section Bayesian-nya lebih besar alpha 0,05, lebih besar jadinya. Artinya maka dapat disimpulkan bahwa common effect model atau CE lebih layak digunakan dibandingkan pakai random effect model atau REM. Nah, kesimpulan model regresi independen digunakan adalah ada 3 metode atau 3 uji yang sudah dilakukan berdasarkan aplikasi view. Yang pertama adalah uji Chow. Uji Chow itu pengujiannya antara common effect model versus dengan fixed effect model. Hasilnya common effect model lebih baik ketimbang daripada fixed effect model. Nah, kemudian metodenya yang selanjutnya adalah uji Hausman. Uji Hausman itu pengujiannya antara random effect model versus fixed effect model. Nah, itu yang dari hasil tersebut berdasarkan uji Hausman yang lebih baik digunakan adalah menggunakan random effect model daripada fixed effect model. Selanjutnya adalah uji reference multiplier. Itu antara common effect model dengan random effect model. Nah, itu berdasarkan hasilnya. Lebih baik yang digunakan adalah common effect model atau CEM daripada REM atau random effect model. Nah, berdasarkan hasil dari ketiga pengujian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel yang akan digunakan dalam
uji hipotesis dan persamaan regresi data panel adalah model common effect model atau CEM. Kemudian uji selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Di mana uji asumsi klasik itu adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS dalam teknik estimasinya. Nah, dengan demikian perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik tergantung pada pemilihannya. Pemilihan apa? Pemilihan antara estimasi model regresi. Dalam regresi data panel model yang berbasis ordinary least squares atau OLS adalah common effect model atau CEM dan fixed effect model atau VEM. Dengan demikian perlu dilakukan uji asumsi klasik. Apabila model regresi yang digunakan dalam bentuk common effect model atau fixed effect model, sebaliknya apabila persamaan regresi lebih cocok menggunakan random effect model, maka tidak perlu dilakukan lagi uji asumsi klasik. Nah, karena random effect model menggunakan pendekatan generalist model, generalist squared atau GLS dalam teknik estimasinya, uji asumsi klasik terdiri dari uji linearitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan normalitas. Nah, walaupun demikian, tidak semua uji dilakukan dalam regresi data panel, hanya uji multikolinearitas dan heterosedastisitas saja yang diperlukan. Nah, selanjutnya ada uji multikolinearitas. Apa sih uji multikolinearitas itu? Yaitu perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Hal ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang ditelitinya. Nah, begitu caranya gimana di aplikasi Evius ini? Nah, ini menggunakan program Evius. Nah, ini kita keluarkan, kita klik. Nah, kita lihat grup statistik. Nah, kita cari yang correlation. Nah, correlation kita klik. Nah, kita klik exercise, ROA, DAR, NPF. Nah, lalu kita oke. Maka outputnya akan keluar seperti ini. Outputnya akan keluar. Nah. Dari output di atas, tidak terdapat variabel independen yang memiliki lebih dari 0,8. Dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi data tersebut. Nah, ini kita lihat. Nah, uji heteroskedastisitas perlu dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kesamaan varian dan dari residual model regresi data panel. Nah, berarti berikut ini gimana cara mengujinya untuk heteroskedastisitas dengan menggunakan program Evius. Nah, ini kita udah oke. Nah, kita cek satunya lagi, kita buka filenya. Setelah itu kita klik view. Nah, kita klik view, langsung residual diagnostik. Residual diagnostik langsung kita pilih cross section dependent test. Nah, berarti bisa kelihatan nih statistik probabilitasnya berapa sih? Ternyata probabilitasnya 0,1695. Itu, nah keputusan terjadi atau tidaknya sebuah heteroskedastisitas pada model regresi adalah dengan melihat nilai probabilitas Bayes-Figgen LM dengan hipotesis Bergoudi. Jika nilai probabilitas Bayes-Figgen LM lebih besar alfa 0,05, AA jika nilai probabilitas Bayes-Figgen LM lebih kecil alfa 0,05. Jika nilai probabilitas Bayes-Figgen LM lebih besar dari tingkat alfa 0,05 atau 5%, maka 0,5 yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Apabila nilai
nilai probability Brecht-Spiegel LM lebih kecil dari tingkat alfa 0,05%, maka HA diterima yang aktif jadi heteroskedastisitas. Dari waktu di atas dapat lihat nilai probabilitasnya Brecht-Spiegel LM lebih besar daripada 0,1695 lebih besar alfa 0,05. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model radiasi independen terjadi heteroskedastisitas. Ini lebih besar daripada Brecht-Spiegel lebih besar besar alfa 0,05 atau 5%. Nah, selanjutnya adalah uji kelayakan model atau uji F. Uji kelayakan model atau biasa dikenal dengan uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas dapat dimasukkan ke dalam model secara bersamaan, mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat atau dengan kata lain model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka benar tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel terikat atau dengan kata lain model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan. Kenapa? Karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan dependen. Bisa juga jadi karena adanya hubungan antar variabel independen multikolinearitas hingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Selanjutnya adalah berdasarkan perbandingan F statistik dengan F table. Jika nilai F statistik lebih besar F table, nilai F statistik lebih besar F table. Jika F statistik lebih kecil F table, maka A0 diterima. Yang artinya variabel independen atau X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya jika F statistik lebih kecil X table, lebih besar F table, maka HA diterima. Artinya variabel independen atau variabel X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Berdasarkan yang B, berdasarkan probabilitas AO jika nilai probabilitas atau F statistik lebih besar alfa 0,05, AA jika nilai probabilitas F statistik lebih kecil alfa 0,05. Nah, selanjutnya, jika probabilitas F statistik lebih besar alfa 0,05, artinya maka H kosongnya diterima yang artinya variabel independen atau variabel X-nya secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen variabel Y. Namun sebaliknya jika probabilitasnya X statistik lebih kecil alfa 0,05, maka diterima artinya variabel X secara bersama berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya, nah berikut proses uji F dengan menggunakan program Fuse. Gimana cara mengujinya? Nah, cara mengujinya adalah 6% aktifnya ini masih di file equation X1 ini. Nah, selanjutnya kita akan probabilitasnya statistiknya 7,562/400 dan probabilitas statistiknya 0,0048. Lalu berkas menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 7,56, sementara F table dengan tingkat alfa sama dengan 5%, DF1 K kurang 1 sama dengan 5, dan DF2 N kurang K sama dengan 39. Didapat nilai F table sebesar 2,45. Dengan demikian, F statistik 7,562/400 lebih besar table 2,455 dan nilai probability F statistik 0,0048 lebih kecil 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR.
Kemudian ada koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini, akhir koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dan menggunakan variabel. Menggunakan variabel bebas berpengaruh variabel tingkat. Semakin besar hasil R squared squared akan semakin baik karena hal ini akan mengidentifikasi semakin baik variabel dependen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R squared berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan sebagai berikut. Nilai R squared harus dipisah 0 sampai 1. Jika nilai R squared sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat Y 100% dipengaruhi oleh variabel bebas variabel X. Nah, jika nilai R squared sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen dan terhadap variabel dependen. Nah, berikut output proses just R squared koefisien determinasi. Nah, kita bisa lihat nih, just R squared-nya 0,427173. Pada data menunjukkan bahwa nilai just R sebesar 0,492267. Ekspornya, artinya bahwa variasi perubahan nekturnya ISS dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, serta NPS dan suku sebesar 49,2. Persentasenya itu 50,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemudian kita uji deh. Hasil uji T menjelaskan signifikan pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam uji T ada sebagai berikut. Berdasarkan perbandingan T statistik dengan T table, HO jika nilai T statistik lebih kecil dari T table, HA jika nilai T statistik lebih besar T table. Nah, jika nilai T statistik lebih kecil T table, maka HO diterima yang artinya variabel independen atau variabel X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Namun sebaliknya, jika nilai T statistik lebih besar T table, maka HA-nya diterima. Artinya variabel independen atau variabel X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Nah, berdasarkan probabilitas HO, H0 jika nilai probabilitas lebih besar alfa 0,05, HA jika nilai probabilitas lebih kecil alfa 0,05. Jika nilai probabilitas sebesar alfa 0,05, maka HO diterima yang artinya variabel independen atau variabel X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y, namun sebaliknya jika nilai probabilitas lebih kecil alfa 0,05, maka diterima yang artinya variabel independen atau variabel X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Nah, ini output proses uji T dengan menggunakan program FQG. Ini tahu nih, size-nya, ROA, DR-nya, NPS-nya. Nah, ini nilai statistik ukuran perusahaan size besar 5,342578. Sementara tabel dengan tingkat alfa sama dengan 5%, DFN kurang K sama engagement didapat nilai T table sebesar 2,2269. Dengan demikian statistik size 5,345278 lebih besar dari T table dan probabilitasnya 0,00 lebih kecil 0,05, maka dapat disebutkan bahwa variabel ukuran perusahaan atau size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Hispanic Search Report atau ISR. Dengan koefisien regresi variabel size besar 0,009. Hal ini menggambarkan bahwa variabel size berpengaruh positif dengan ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel size maka akan menaikkan nilai variabel ISR konstanta sama dengan 0,4089 atau sebesar 0,069. Yang kedua, nilai T statistik cross besar 0,8989, sementara T table dengan tingkat alfa sama dengan 5%, TF yang kurang K sama dengan T didapat nilai T table sebesar 2,02. Dan dengan demikian T statistik atau T statistik ROA sama dengan
minus 0,8989 lebih kecil T-table 2,02269 dan nilai probabilitas 0,3740 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel return on asset atau ROA dan ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Yang ketiga, nilai T statistik DAR sebesar 1,47353, sementara T-table dengan tingkat alfa sama dengan 5%, DF ini yang kurang K sama dengan 39, didapat nilai T-table sebesar 2,02269 dan demikian T statistik DAR 1,407353 lebih kecil T-table 2,02269 dan nilai probabilitas probability 0,11672 lebih besar 0,5, maka dapat disebutkan bahwa variabel debt to asset ratio atau DAR dan penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Yang keempat, nilai tes statistik NPS sebesar 2,371637, sementara T-table dengan tingkat alfa sama dengan 5%, DF N kurang K sama dengan 39, didapat nilai T-table sebesar 2,02269, dengan demikian tes statistik NPS 2,371637 lebih besar dari T-table yaitu 2,2269 dan nilai probabilitas 0,0027 lebih kecil 0,05, maka disebutkan bahwa variable non-performing financing atau NPF dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nilai koefisien regresi variabel NPF sebesar minus 1,97. Hal ini menggunakan bahwa variabel DAR berpengaruh negatif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satuan variabel NPF maka akan menggunakan nilai variabel ISR atau konstanta sama dengan 0,489 sebesar minus 1,907. Dan kelima, nilai tes statistik suku sebesar 0,348 minus 0,386405. Sementara T-table dengan tingkat alfa sama dengan 5%, DFN kurang K sama dengan 39, dapat nilai T-table sebesar 2,02269 dan nilai probabilitas 0,703 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disebutkan bahwa variabel penyebutkan suku dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai analisis data. Penjelasan mengenai analisis data dari ukuran perusahaan atau size, kemudian variabel return on asset atau ROA, serta ada variabel debt to asset ratio atau DAR, serta ada variabel non-performing financing atau NPF. Yang kelima ada variabel penerbitan suku atau SUK. Ada variabel pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata datangan dari saya atau tidak benar tentang dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.